Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Ibnazati, hijranin 158, dari kelompok 1 Psikologi 5D, mata kuliah Psikologi Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran individu dalam psikologi komunitas. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, karena manusia ini memiliki pikiran yang mampu menganalisis sesuatu berdasarkan pengetahuan dan juga pengalamannya. Nah, menurut Rudyardanta tahun 2011 dalam buku Psikologi Komunitas, kegiatan jiwa manusia ini tidak hanya aktivitas motoris atau gerak fisik saja, tetapi juga mencakup aspek kognitif, yaitu untuk mengenal atau memahami, dan juga aspek emotif untuk merasakan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga membagi 3 golongan kegiatan jiwa atau yang biasa disebut dengan dikotomi jiwa atau trisakti jiwa, yang terdiri dari kekuatan cipta, yaitu untuk berpikir, rasa untuk merasakan, dan karsa untuk berkehendak. Di mana dalam psikologi sendiri juga ada istilah id, ego, dan superego. Nah, kemudian manusia pasti ketika melakukan sesuatu itu didasari oleh sebuah motif atau dorongan. Jadi setiap kegiatan jiwa manusia itu didorong oleh motif atau dorongan. Karena motif atau dorongan ini alasan dasar yang mendorong seseorang untuk bertindak. Contohnya seperti seseorang belajar, dorongan dari dalam dirinya atau dorongan kognitifnya itu mereka ingin tahu. Sedangkan dorongan dari eksternalnya atau dari dorongan sosialnya, seseorang belajar karena ingin lulus ujian seperti itu. Motif dapat berupa sederhana atau kompleks yang bisa mencakup dari gabungan beberapa alasan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai psikologi komunitas. Psikologi komunitas itu sendiri membahas bagaimana kelas sosial mempengaruhi seseorang. Psikologi komunitas ini berfokus pada pencegahan masalah sosial sebelum menjadi lebih serius. Nah, psikologi komunitas ini berbeda dengan psikologi sosial, di mana psikologi sosial lebih menekankan fenomena interaksi individu dengan lingkungannya, sedangkan psikologi komunitas ini lebih diarahkan pada pemecahan masalah sosial melalui pengetahuan psikologis. Kemudian ada peran individu dalam psikologi komunitas. Psikologi komunitas sendiri melihat individu dari 4 poin utama. Yang pertama itu individu sebagai agen atau pelaku dalam komunitas. Jadi komunitas berfungsi sebagai arena munculnya tingkah laku, dan juga komunitas bisa mendukung atau menghambat perkembangan individu. Contohnya, menurut Elias dan Wendersman tahun 2007 mengatakan bahwa individu cerdas tidak akan berkembang bila berada di lingkungan yang tidak mendukung. Contohnya seorang anak yang tinggal di lingkungan yang kurang mementingkan pendidikan, sehingga anak ini kemungkinan akan memunculkan tingkah laku seperti suka bolos sekolah, ataupun tidak suka membaca, tidak suka belajar, ataupun dia tidak mengutamakan pendidikannya seperti itu. Yang kedua, individu sebagai bagian dari sistem sosial yang membentuk identitas, perilaku, dan kesejahteraan psikologisnya. Contohnya, seorang anak yang tinggal di keluarga religius. Hal itu akan membentuk identitas yang kuat kepada sang anak dengan nilai-nilai keagamaannya. Disitulah individu berperan sebagai bagian dari sistem sosial yang membentuk identitas. Kemudian yang ketiga ini, individu sebagai pembangun ketahanan.
Nah, menurut Marx, individu yang berdaya atau empowered lebih mampu mengatasi tantangan dan membantu membangun ketahanan komunitas. Contohnya, sebuah desa yang terkena bencana banjir. Nah, warga ini saling membantu. Ada yang menyediakan tempat tinggal sementara, ada yang menggalang donasi, dan lain sebagainya. Nah, individu yang berdaya atau mampu akan membantu komunitas menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalahnya. Kemudian yang keempat, individu sebagai subjek etis dan moral. Menurut Geoffrey Nelson dan Isaac, individu memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan bersama dalam komunitas. Contohnya, ketika ujian tengah semester, ada seorang mahasiswa yang dia tidak ikut mencontek saat ujian, di mana satu kelas itu semuanya mencontek, tapi seorang mahasiswa ini dia tidak ikut mencontek karena dia sadar bahwa tindakannya itu tidak adil dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain juga, sehingga dia memilih tidak mencontek karena bertindak sesuai prinsip keadilan meskipun terlihat minoritas gitu. Sehingga mahasiswa ini berperan sebagai subjek etis dan moral. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari yang sudah saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dalam psikologi komunitas dipahami sebagai hasil interaksi antara aspek internal manusia yang berupa kognisi, emosi, dan konasi dengan lingkungan sosial tempat ia hidup. Motif atau dorongan itu menjadi pendorong utama setiap tindakan manusia, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Kemudian psikologi komunitas ini menekankan pola pencegahan masalah sosial dan pemberdayaan individu agar mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Individu dipandang bukan hanya sebagai penerima pengaruh lingkungan saja, tetapi juga sebagai agen perubahan, sebagai bagian dari sistem sosial, sebagai pembangun ketahanan, dan juga sebagai subjek etis dan moral. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.